Dejavu kota Manchester. Apa yang akan terjadi pada Manchester City pasca ditinggal oleh Pep Guardiola mungkin akan sama seperti apa yang sudah dialami oleh Manchester United setelah ditinggalkan sosok Sir Alex Ferguson. Ini adalah salah satu efek negatif ketika sebuah klub dipimpin terlalu lama oleh satu orang yang sama. Kenapa? Karena identitas permainannya sudah sangat melekat, dan ketika sang pelatih tersebut harus hengkang, otomatis klub ini kehilangan identitasnya dan memberikan pressure yang sangat besar kepada sosok pelatih yang menggantikannya. Apakah langsung bisa beradaptasi dan mampu memulai era dengan waktu yang lebih cepat? Kita akan bahas nasib Manchester City. Ini sangat menarik ya. Gue tuh flashback ada sedikit kemiripan yang terjadi antara Manchester United dengan juga Manchester City. Kala itu setelah Sir Alex Ferguson mengumumkan bahwa dia akan pensiun dan meletakkan jabatan sebagai pelatih Manchester United setelah beberapa dekade lamanya, lebih dari 20 tahun ya, ini benar-benar karir yang paling panjang di satu klub yang sama gitu kan. Nah, kala itu di tahun tersebut, manajemen Manchester United sebenarnya udah panik, udah pengen mencari siapakah sosok nama besar yang dipandang layak untuk bisa menggantikan sosok Fergie ya di Old Trafford gitu kan. Bahkan pada waktu itu nama Pep Guardiola sudah masuk dalam radar MU karena Pep Guardiola berhasil mengalahkan 2 kali Sir Alex Ferguson di partai final UCL. Tetapi entah kenapa Ferguson itu tidak mau yang menggantikan dirinya adalah Pep Guardiola. Ada sebuah konspirasi liar yang mengatakan bahwa itu adalah upaya dari Sir Alex Ferguson untuk mempertahankan legacy nama besarnya di Old Trafford. Karena kalau sosok penggantinya ini sama-sama hebat atau bahkan lebih hebat, takutnya semua achievement sejarah yang dibangun oleh Sir Alex Ferguson di Manchester United itu akan runtuh karena komparasinya sosok yang menggantikannya itu ternyata lebih hebat lagi. Makanya Sir Alex Ferguson tidak mau hal tersebut terjadi. Dan kala itu ditunjuklah rekomendasi langsung dari Sir Alex Ferguson satu nama, yaitu David Moyes yang waktu itu melatih Everton ya. Dan karena dengan dalih David Moyes ini sama-sama orang Scotland kalau nggak salah, sama-sama ini berdasarkan rekomendasi dari Sir Alex sendiri, David Moyes lah yang mampu meneruskan legasinya di Manchester United. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata David Moyes masih belum sehebat itu untuk memimpin klub sebesar Manchester United. Bahkan transfer pemainnya aja, Marwan Fellaini ya, anak buahnya di Everton, diboyong ke Old Trafford, itu ya dua-duanya sama-sama ngampas, sama-sama ngebapuk gitu kan. Dan setelah itu Manchester United turun, hilang dari radar peta kekuatan Premier League, bahkan sudah tidak lagi disebut sebagai kandidat juara selama lebih dari satu dekade. Mereka harus memasuki ke dalam era kegelapan gitu kan. Nah, kita nyambung lagi ke Manchester City. Mungkin emang bener ya bahwa kehidupan itu kadang di atas, kadang di bawah, roda pasti berputar, dan kali ini mungkin apakah sudah waktunya King MU bangkit kembali, dan ketika King MU bangkit ada satu nama yang harus tenggelam, dan nama tersebut tidak lain adalah tetangganya sendiri, yaitu Manchester City. Nah, untuk penunjukan Enzo Maresca itu juga berdasarkan rekomendasi dari Pep Guardiola ya, mengingat bahwa Enzo Maresca adalah asisten pelatihnya Pep ketika Manchester City juara Liga Champion. Otomatis secara DNA atau identitas permainan tidak butuh waktu lama lagi karena Enzo Maresca adalah bagian dari DNA Manchester United dari Pep Guardiola itu sendiri gitu kan, sehingga tidak memerlukan butuh proses adaptasi yang terlalu lama untuk membangun skuad. Yang jadi pertanyaannya adalah, pertama, Manchester City baru ditinggal sama Pep Guardiola. Yang kedua, kok kenapa pemain-pemain penting atau key playernya malah dilepas-lepasin gitu kan? Ini kan menjadi tanda tanya besar. Yang ketiga, pemainnya ini di sektor midfield ya. Yang pertama ada Bernardo Silva. Gue yang paling aneh tuh Bernardo Silva guys, karena Bernardo Silva ini kan
lepas gratis ya, free transfer karena memang tidak diperpanjang kontrak. Tetapi yang gue dengar ini tidak ada upaya dari Manchester City untuk memperpanjang kontraknya Bernardo Silva ya. Ya mungkin secara usia memang sudah di luar lah, sudah dianggap waktunya emang harus cabut gitu kan dari Etihad Stadium. Dan kemudian rumornya tadinya mau ke Barca, akhirnya dibajak oleh Real Madrid. Lalu yang kedua ada sosok Rodri, dan lagi-lagi Rodri juga menjadi bahan rebutan dari dua klub terbesar di La Liga, Barcelona dan juga Real Madrid gitu kan. Dan akhirnya setelah isu digoreng-goreng Rodri bakal ke Real Madrid, ujung-ujungnya plot twist Rodri ke Barcelona. Ini kayak seperti plot twist antara dua pemainnya yang dua-duanya dari Manchester City. Bernardo Silva yang tadinya mau ke Barca pindahnya ke Madrid, Rodri yang tadinya mau ke Madrid jadinya ke Barcelona. Makanya La Liga ke depan itu bakal seru banget. Tetapi ini yang paling memilukan, kok kenapa pihak manajemen dari Manchester City tidak mempertahankan dua pemain kuncinya tersebut di posisi yang sama gitu kan. Kalau ada sosok penggantinya it's okay, tetapi ini kan sosok penggantinya belum ada. Hanya ada Elliot Anderson, sedangkan kalau untuk Elliot Anderson sendiri, dia kan pemain yang relatif masih muda ya, meskipun tampil gemilang bersama Nottingham Forest gitu kan. Tetapi ya masih belum matang lah, masih harus adaptasi, masih harus pembuktian, tidak langsung bisa menggantikan sosok sebesar Rodri dan juga Bernardo Silva. Nah, yang paling menarik, kenapa tidak gencer mendatangkan Enzo Fernandes, apalagi Enzo Maresca juga kan memiliki kedekatan ya dengan mantan anak buahnya di Chelsea tersebut. Tetapi ketika Chelsea pasang harga 120 juta dan ngasih deadline hari Jumat minggu kemarin, tetapi tetap saja dari pihak Manchester City tidak ada pergerakan. Padahal Manchester City adalah klub yang kalau soal cuan, kalau soal duit itu nggak jadi masalah gitu kan. Ini tergantung niat atau nggak niatnya saja. Kalau sampai ternyata Enzo bisa stay di Chelsea karena memang dari Xabi Alonso sendiri juga sudah mengkonfirmasi bahwa Enzo Fernandes masuk ke dalam skema permainannya. Sehingga ini kalau dari sisi Chelsea, Enzo itu kalau keluar pun dapat cuan gede, kalaupun bertahan juga ya daripada nyari sosok penggantinya kan. Begitulah pemikiran manajemen dari Chelsea. Yang nggak masuk akal itu dari Manchester City ya. Kenapa? Karena ketika Manchester City punya sosok striker tajam seperti Erling Haaland, tetapi tidak ada pemain yang mampu memberikan suplai-suplai bola yang memanjakan Haaland, ya udah nggak works, udah bener-bener patah. Terbukti ketika ditinggal sama sosok Kevin De Bruyne, produktivitas gol dari Erling Haaland itu menurun drastis kan. Bahkan secara performa juga bisa dibilang agak kurang, meskipun ya ujung-ujungnya masih tetap jadi top skor Premier League musim kemarin gitu kan. Tetap gacor bersama Norwegia juga. Tetapi harus menjadi sebuah pembelajaran bahwa jangan sampai kehilangan sosok Kevin De Bruyne lalu susah lagi mencari, apalagi ya lagi dan lagi di posisi midfield di Gianni Reiner langsung ke Alcacia, dilepas juga nih sama Manchester City tanpa ada sosok nama pengganti. Jendela transfer musim panas itu sebentar lagi juga habis. Musim depan, musim Premier League udah mau mulai. Pertanyaannya, kalau sampai lengah di jendela transfer, bisa dibilang jangan-jangan Manchester City di musim 2006-2027 itu udah nggak masuk ke title race ya, udah nggak masuk ke kandidat juara Premier League gitu kan. Dan hal-hal ini memberikan ruang untuk dominasi baru yang datang dari London, yaitu Arsenal bersama Mikel Artetanya. Jangan-jangan siklus kehidupan sudah mulai bergerak. Manchester City kembali turun, mungkin kembali ke era kegelapan karena sebelum dilatih sama Pep, sebelum pecah telur sama Mancini, ya Manchester City itu tim mediocre, tim papan tengah gitu kan. Hanya bangkit ketika di take over sama Sultan dari Arab, dari duit-duit minyak kan. Dan kalau sampai ternyata Manchester United harus jatuh di tangannya Enzo Maresca, karena memang bukan karena Enzo Marescanya jelek ya, tetapi butuh waktu untuk merombak rebuilding squad. Karena skuad-skuad pemain yang ditinggalkan oleh Pep Guardiola itu belum tentu masuk ke dalam skema permainan dari Enzo Maresca. Meskipun Enzo Maresca itu mantan asistennya Pep dan juga mengenal DNA dari Manchester City, tetapi beda tangan, beda hasil, beda cara juga gitu kan. Otomatis ada proses. Manchester City butuh proses yang lumayan panjang untuk memulai era yang baru bersama Enzo Maresca. Di sisi yang lain, gue excited banget ngelihat probabilitas atau kemungkinan Arsenal back to back Premier League karena sangat masuk akal. Kenapa?
klub-klub yang lain, itu semuanya pelatih baru, era baru. Kita mulai dari Manchester City ada Enzo Marescanya, Michael Carrick juga bisa dibilang era baru karena musim kemarin hanya take over Manchester United di paruh musim kedua atau hanya kurang lebih 6 bulan gitu kan. Lalu Liverpool ada Andoni Iraola dengan segala carut marut yang ada di Liverpool. Baik itu dari profil media sosial TikToknya yang mendukung LGBT, langsung ada pemainnya yang rebutan ban kapten dan gelut ditinggal sama Muhammad Salah dan Ibrahima Konate dan masih banyak lagi. Ekitike cedera, gak punya budget buat transfer. Ya, Liverpool itu bisa masuk zona champion aja udah syukur kan kalau untuk musim depan. Dan juga Chelsea. Chelsea itu sangat ini ya, sangat menjanjikan, tetapi ya lagi dan lagi butuh waktu. Xabi Alonso masih tetap butuh waktu. Ibaratnya kita tidak bisa menjadikan tolak ukur Xabi Alonso sukses bersama Bayer Leverkusen karena ketika menangani Real Madrid, mantan klubnya, di mana Xabi berlabel legend klub tetapi tidak work juga, malah kalah sama pemain. Di Chelsea juga otomatis memerlukan waktu lagi untuk Xabi Alonso. Bisa dibilang tidak bisa kita berekspektasi pelatih baru itu langsung panen trofi gitu kan, kayaknya nggak bisa deh. Dan lalu ada apa lagi? Mungkin yang paling menarik Tottenham ya. Kalau memang ada Cinderella story, jangan-jangan Tottenham ini mampu memberikan kejutan nih di musim depan. Karena transfernya itu gokil. Sandro Tonali, lalu ada Robert Henderson, bukan Robert Henderson, ada Andy Robertson juga. Lalu ada Marcos Senesi, yang terbaru ada Savinho dari Manchester City dibeli dengan harga 90 juta. Ini gokil banget Tottenham Hotspur gitu kan. Klub yang paling serius kan membajak-bajak pemain-pemain lawan gitu kan. Nah, terus kalau untuk siapa lagi ya? Untuk Big Six udah gue sebutkan semua. Kayaknya Chelsea, Manchester United bener. Semoga saja ini buah dari hasil percaya proses dari The Gunners ya. Dimana sesuai sama perkataan dari Arsene Wenger, jika Arsenal memenangkan trofi at least satu antara UCL dan juga IPL di musim kemarin, bisa dibilang ini adalah awal dari dominasi Mikel Arteta. Karena secara quality, Mikel Arteta itu bisa kompetitif sama gurunya sendiri anjing. Sama Pep Guardiola. Pep ya meskipun at least menjadi runner up, tetapi kan pelatih yang masih muda, yang baru ngelatih, Arteta itu baru ngelatih cuma di Arsenal setelah sebelumnya jadi asistennya Pep di Manchester City, tetapi sudah bisa bikin overthinking Pep Guardiola gitu kan. Nah, sekarang hengkangnya Pep Guardiola dari Premier League ini menjadi momentum yang pas untuk Arteta membangun, apalagi di laga-laga pramusim. Ya, permainan Arsenal ini cukup gokil ya, meskipun ada beberapa nama penting yang harus dilepas gitu kan, seperti Trossard udah nggak ada beberapa posisi yang pincang, tetapi rekrutan-rekrutan anyarnya meskipun bukan berlabel bintang, tetapi ya cukup meyakinkan lah. Kayak Zolis juga ini gokil banget sih ngelihat Zolis nanti ke depannya apa. Semoga saja Gyökeres bisa menemukan peak performanya kembali dan juga skuad Arsenal bisa membuktikan bahwa mungkin target paling realistis untuk Arsenal adalah IPL sudah di tangan, targetnya adalah pecahin telur di UCL, UEFA Champions League. Wah nih gokil banget sih kalau untuk peta kekuatannya. So, quick prediction untuk gue sendiri, Premier League musim depan yang juara Arsenal, runner up-nya Chelsea. Lalu di posisi 3 gue pengen kasih kejutan, posisi 3 bisa jadi Tottenham. Posisi 4-nya ada satu nama underrated yang kalian gak kepikiran. Posisi keempat bisa jadi Nottingham Forest-nya Oliver Glasner. Karena gue sangat penasaran sama Oliver Glasner di Nottingham Forest. Nottingham Forest bisa jadi nanti bangkit, bisa comeback lagi ke zona Liga Champion di bawah tangan Oliver Glasner yang sebelumnya sukses bersama Crystal Palace. Ini benar-benar keren banget ya. Mungkin itu saja pembahasan dalam episode kali ini. Gue ingin membahas deja vu di kota Manchester. Mungkin ini waktunya King MU bangkit dan The Citizen harus kembali ke darkness, my old friend, ke papan tengah lagi. Ya semoga saja Enzo Maresca membuktikan bahwa dia memiliki kualitas setelah sukses memberikan gelar bersama Chelsea Club World Cup dan membantai PSG-nya Luis Enrique di partai final. Itu kurang gokil apa. Jadi Enzo Maresca itu memiliki kualitas dan juga elemen of surprise-nya sendiri gitu kan.
So, drop opini kalian tentang apa yang gue bahas di episode kali ini. Kita sharing-sharing tentang IPL kali ini, yang biasanya gue ngebahas sepak bola Indonesia dan juga timnas. Kali ini gue ingin membahas sepak bola dunia gitu kan. Drop opini kalian, gue juga ingin belajar, gue juga ingin banyak tahu dari kalian. Banyak sekali insight-insight dari teman-teman di kolom komentar yang sangat membantu banget dalam gue membangun konten ini, channel ini. Kita sama-sama sharing sebagai penikmat sepak bola. Thank you yang udah nonton episode ini sampai habis. Ini channel baru gue, subscribe seikhlasnya, support seikhlasnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye.